Let's y'all serve, yeah. I ain't taking a backseat, I'm blasting. And anybody else who is rapping, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me. She said that she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Halo Ananda Ibu, apa kabarnya? Semoga Ananda selalu sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan Ananda tetap menjaga kebersihan diri karena masih mewabahnya virus corona di lingkungan kita. Dan agar Ananda Ibu tetap di rumah saja, stay at home, jangan kemana-mana bila tidak perlu ya. Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai belajar hari ini, persiapkan dulu ya peralatan tulis Ananda untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi kali ini. Untuk absen kehadiran Ananda pada materi hari ini, tulis di kolom komentar video ini nama dan kelas Ananda. Dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Ananda bisa menerima pelajaran dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Yusmiati, guru PPKN di MTSN 1 Siak. Baiklah, materi kita hari ini yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat ya, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lama terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.
Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dari dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental yang disebut juga dengan penjabaran dari nilai dasar. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Tugas pertama, anak ibu membuat resume atau ringkasan dari materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, jawablah pertanyaan, yaitu yang 1, apa arti Pancasila bagi Indonesia? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila? Yang keempat, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Through the highways and on.